Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk dalam segmen Tanah Air. Iya, wah, sumpah, ini keren banget nampaknya. Impian Indonesia untuk memiliki nuklir pertamanya di dunia akan segera terwujud. Ya, karena baru saja Presiden terpilih Pak Prabowo telah bertemu dengan Putin dan secara serius telah meminta kerjasama untuk membangun nuklir pertama Indonesia-Rusia. I would like to continue to maintain and enhance this relationship. Wow, ngeri banget ya Indonesia sekarang. Bentar lagi mau punya nuklir. Hehehe. Adapun pertemuan antara Pak Prabowo dengan Putin ini telah dihelat pada tanggal 31 Juli 2024 lalu di Moskow. Ada banyak pembahasan kerjasama dalam pertemuan ini, seperti kerjasama di bidang pariwisata, yaitu baik Indonesia dan Rusia telah setuju soal rute penerbangan langsung Bali Rusia, pembukaan konsulat jenderal Rusia di Bali, kerjasama militer, dan yang paling menarik adalah pembahasan kerjasama nuklir. Adapun pembahasan kerjasama nuklir Indonesia-Rusia ini merupakan tindak lanjut dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya juga telah menawarkan kerjasama pengembangan energi nuklir ke Rusia. Langkah ini telah menjadi opsi untuk mencukupi ketersediaan listrik di dalam negeri. Adapun hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Kirill Komarov, yaitu First Deputy CEO for Corporate Development and International Business GSC Rosatom di Moskow, Rusia pada Rabu 12 Juni 2024 kemarin. Dan Airlangga telah bilang energi nuklir dapat menjadi salah satu opsi bagi ketersediaan listrik bagi masyarakat tanpa harus mengotori lingkungan. Rusia juga diundang untuk bekerja sama dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Hal ini adalah wujud dari komitmen pemerintah RI dalam rangka mewujudkan proses transisi energi yang telah dimulai beberapa tahun lalu, kata Airlangga. Wah, mantap ya, karena hal ini sejalan dengan keahlian yang dimiliki oleh GSC Rosatom, yang dimana Rosatom memiliki pengalaman yang cukup panjang untuk dapat melakukan kerjasama yang baik dan komprehensif dengan Indonesia. Rosatom akan menyiapkan berbagai hal, bukan hanya di sisi konstruksi, namun juga analisis detail dari sisi sosial ekonominya, kata Deputi Komarov. Wow, mantap ya. Jika kerjasama Indonesia-Rusia ini berhasil, tentu ini akan mengukir sejarah besar bagi tanah air, karena Indonesia akan memiliki energi nuklir untuk pertama kalinya di dunia. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa kerjasama nuklir ini bukan hanya akan dijajaki oleh Indonesia-Rusia saja, namun saat ini Indonesia juga telah menawarkan kerjasama nuklir dengan Amerika dan bahkan dengan Jepang yang juga sekutu Amerika. Ini adalah sebuah langkah cerdas dari pemerintah Indonesia demi menghindari pertikaian. Maka saat ini Indonesia telah menawarkan kerjasama nuklir ke 4 negara, yaitu Rusia, Amerika, dan 2 lagi yang masih sekutu Amerika, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Namun ada hal yang disayangkan dalam penawaran kerjasama nuklir Indonesia dengan Amerika ini. Ya, karena diketahui bahwa saat ini teknologi nuklir Amerika sudah tertinggal jauh dengan China. Bisa dibilang teknologi nuklir Amerika saat ini sudah usang bila dibandingkan nuklir China. Bahkan secara perhitungan Amerika tertinggal 10 hingga 15 tahun dari China, yang dimana hal tersebut telah diungkapkan oleh Information Technology and Innovation Foundation dalam sebuah laporan yang dirilis pada tanggal 16 Juni 2024 lalu. Lalu kenapa dong Indonesia tidak pilih Rusia atau sekalian saja China untuk membangun nuklir pertamanya? Ya, sekali lagi, mungkin demi menghindari konflik ya, yang pasti nanti kita tunggu saja negara mana yang akan terpilih untuk membangun nuklir pertama RI, antara Amerika, Rusia, Korea Selatan, atau Jepang, yang dimana hal ini juga telah disebutkan oleh Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana yang menyatakan bahwa Indonesia akan memilih yang terbaik.
Oke, untuk kerjasama nuklir Indonesia-Rusia dan Indonesia-Amerika sudah kita bahas. Lanjut, kita bahas mengenai kerjasama nuklir antara Indonesia dan Korea Selatan ya. Iya, baru-baru ini Indonesia dan Korea Selatan telah menjajaki kerjasama nuklir hingga genjot mobil listrik. Baru saja Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan. Dan dalam rangkaian kunjungan tersebut, Airlangga telah bertemu Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Ah Duk-geun di Seoul pada 22 Mei 2024. Dan pertemuan antara kedua menteri Indonesia serta Korea Selatan ini telah ditujukan untuk menjalin erat kerjasama terutama pada sektor industri, perdagangan, dan energi. Banyak hal penting yang telah dikerjasamakan. Namun yang menarik untuk diulas adalah peluang kerjasama terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN melalui Korea Autonomic Energy Research Institute atau KAERI yang telah mengembangkan teknologi small modular. Hal ini jelas merupakan kabar menggembirakan bagi tanah air. Karena menurut Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Rohadi Awaludin, tenaga listrik yang menggunakan sumber nuklir ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, tenaga listrik yang dihasilkan akan lebih stabil dan berkesinambungan. Dengan demikian, hal tersebut akan dapat membuat pemadaman listrik akibat kekurangan daya dapat diminimalisasi. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa penggunaan PLTN lebih baik dibandingkan pembangkit listrik dengan tenaga fosil karena reaksi yang dihasilkan dari reaktor nuklir tidak mengeluarkan karbon dioksida. Oleh karena itu, penggunaan PLTN dapat sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia nol karbon pada tahun 2060. Dan sebelumnya juga, rencana pembangunan PLTN ini telah disebutkan oleh PT Torkon Power Indonesia. Pembangkit ini rencananya akan berkapasitas 500 MW dan nilai investasi untuk proyek ini cukup besar, yang dimana nilai investasi untuk proyek PLTN ini akan bernilai sekitar 17 triliun rupiah. Dan rencananya reaktor nuklir ini akan dibuat di atas galangan kapal di Korea Selatan. Nanti setelah jadi, kapal reaktor akan berlabuh di pelabuhan yang akan dibangun di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung. Dan setelah beroperasi, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan membangun pabrik reaktor nuklir di tanah air. Dan kemungkinan pabrik akan dibangun di Bangka Belitung atau lebih tepatnya di Pulau Gelasa selepas 2030. Dan perlu kami sampaikan bahwa reaktor modular nuklir skala kecil akan menjadi solusi alternatif untuk memasok energi listrik terutama di daerah terpencil atau terisolasi, sehingga nantinya listrik di Indonesia akan merata. Wah, mantap ya. Gebrakan yang dibangun oleh Indonesia saat ini sangat maju dan belum pernah ada sebelumnya. Kita tentu patut dukung dan berbangga karena langkah-langkah pemerintah saat ini jelas sangat mendukung dan memajukan bangsa dan negara. Mantap ya. Dan selain kerjasama nuklir, Indonesia dan Korea juga akan memperluas pabrik petrokimia Lotte, pembangunan klaster baja Krakatau Steel Posko, perluasan akses pasar UMKM Indonesia melalui e-platform Korea Selatan, serta kerjasama terkait transisi energi dan mitigasi perubahan iklim global yang meliputi kerjasama teknologi carbon capture and storage atau CCS, serta produksi energi hidrogen atau amonia. Dan yang paling terpenting adalah kerjasama dalam bidang mobil listrik serta ekosistemnya, yaitu pengembangan investasi turunan nikel untuk baterai electric vehicle, yang dimana hal ini juga sebelumnya sudah kami sampaikan di video sebelum ini. Wah, mantap ya proyek besar nuklir Indonesia ini. Nah, gimana nih pendapatnya menurut teman-teman mengenai proyek nuklir RI ini? Teman-teman setuju nggak? Atau nggak setuju? Bantu dong, berikan pendapatnya dan alasannya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk proyek Tanah Air. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.